Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong merespon berbagai komentar dan kritikan soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia, khususnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Sintayong, dirinya sudah tak aneh lagi dengan hal ini, sebab selama dirinya jadi pelatih Timnas Indonesia, ini bukan kejadian pertama kali. Dan memang inilah Indonesia yang seolah penontonlah yang lebih paham strategi yang dibutuhkan timnas ketimbang pelatih. Saya sudah tidak terkejut dengan berita seperti itu, sebab sejak saya ke Indonesia dan jadi pelatih timnas, ini bukan yang pertama yang saya alami. Inilah Indonesia yang seolah mereka lebih paham strategi dibanding pelatih, ujar Sintayong yang kami kutip dari bolasport.com. Ya emang serba salah di Indonesia mah. Giliran pemain dipanggil ke timnas, klub dan pelatih protes dan melarang pemain dipanggil ke timnas. Giliran ada pemain yang nggak dipanggil ke timnas, protes juga. Giliran pemain dipanggil ke timnas tapi nggak dipasang, protes juga. Padahal hasil apapun yang nantinya diraih oleh timnas itu, nantinya kan efeknya bukan ke klub atau pelatih klub, tapi tetap saja efeknya ke pelatih timnas. Hasil buruk, pelatih timnas yang dihujat. Hasil bagus, pemain yang dipuja. Gak pernah tuh kalau timnas hasilnya buruk yang dihujat itu adalah netizen ataupun pelatih klub. Gak ada, tapi tetap pelatih yang dihujat. Contoh aja nih ya, Simon McManamy di tahun 2018 silam. Yang kala itu Simon justru meminta pada masyarakat untuk memilihkan para pemain pada timnas. Tapi ketika itu Indonesia malah dibantai oleh Malaysia. Yang kena hujat siapa? Bukan netizen, bukan klub, tapi tetap Simon yang akhirnya Simon ini dipecat. Jadi ya udahlah ya, kita serahin aja soal pemilihan pemain ini pada pelatih. Ngeritik, ngasih saran itu boleh, tapi ya nggak usah maksa juga. Di tahun 2020 lalu, FIFA telah menunjuk Australia sebagai salah satu calon tuan rumah Piala Dunia 2034. Tapi Australia tak boleh sendirian. FIFA meminta Australia mengajak dua negara untuk sama-sama jadi tuan rumah. Akhirnya Australia menunjuk Indonesia dan New Zealand sebagai tuan rumah bersama-sama. Tapi kabar terbaru, Australia membatalkan atau mencoret Indonesia sebagai salah satu negara tuan rumah Piala Dunia 2034. Dilansir dari harian Sydney Morning, Australia resmi mencoret nama Indonesia sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2034. Alasannya adalah Indonesia dianggap gagal atasi berbagai permasalahan di sepak bola seperti tragedi Kanjuruhan dan juga intervensi politik atas gagalnya Piala Dunia U20. Australia berencana menggandeng Malaysia atau Singapura sebagai pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Tapi disinilah mungkin ya kekuatan Erick Thohir berbicara. Kedekatannya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino membuat keputusan Australia ini yang mencoret Indonesia ini jadi bumerang bagi Australia itu sendiri. FIFA kabarnya justru akan membatalkan rencananya menunjuk Australia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Dalam rapat FIFA di Swiss, FIFA resmi menawarkan kembali pada negara manapun yang mau jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 dan Arab Saudi jadi negara pertama yang mengajukan diri. Dengan berbekal Liga Arab Saudi yang kini jadi salah satu liga terbaik di dunia dan mengalahkan liganya Italia dengan segudang bintang-bintangnya, Saudi mengklaim akan mampu lebih baik dan lebih bagus dari tuan rumah sebelumnya Piala Dunia. Bahkan Arab Saudi mengklaim tak membutuhkan dana sepeser pun dari FIFA untuk menyelenggarakan event ini. Bahkan Saudi yang akan memberikan dana pada FIFA. Lalu apa reaksi dari Australia? Pihak Australia menuding jika FIFA ini tak fair. Padahal FIFA sudah menunjuk Australia sebagai tuan rumah, tapi kenapa harus ditawarkan lagi ke negara lain? Haha.
Kan yang awalnya ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 itu kan Indonesia, bukan Australia. Tapi lantaran peringkat Indonesia ini di bawah 100 dunia, maka Indonesia harus bareng negara lain yang peringkatnya di atas Indonesia buat jadi tuan rumah. Maka kala itu ditunjuklah Australia dan New Zealand yang peringkatnya lebih bagus dibanding Indonesia buat jadi 3 negara tuan rumah Piala Dunia 2034. Lah kalau Australia mencoret Indonesia dari daftar tuan rumah, ya berarti batal dong kesepakatan ini. Kok gini aja dipermasalahkan? Bagi Indonesia sendiri, jika Piala Dunia 2034 ini batal digelar di Indonesia atau digelarnya di Arab Saudi, maka pupus sudah harapan Indonesia bisa tampil lagi di Piala Dunia. Sebab di Piala Dunia 2026 saja Indonesia belum tentu lolos. Masih banyak tahapan yang harus dilewati oleh timnas Indonesia. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, barulah kualifikasi Piala Dunia yang sebenarnya. Kalau lolos, baru deh ke Amerika. Repot kan? Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak tak mau mengomentari penalti kontroversi Persebaya. Sebab menurut Hodak dirinya tak mau kena masalah. Kayaknya Hodak udah tahu nih, di Indonesia mah kalau ada yang mengkritik wasit pasti dibikin susah sama PSSI. Ya gak? Ya walaupun insiden ini tuh masih jadi kontroversi hingga saat ini di kalangan pecinta bola. Ada yang bilang pelanggaran ini tuh sebenarnya memang pelanggaran, tapi Teja nggak pantas kena kartu kuning. Ada yang bilang ini tuh bukan pelanggaran, sebab ini terjadinya adalah bola 50-50 dan itu terjadinya di area kecil kotak penalti, di mana kotak kecil penalti ini harusnya kiperlah yang paling dilindungi, kecuali pelanggaran ini disengaja baru disebut pelanggaran. Dan kami pun sudah bikinkan pendapat kami soal kejadian ini ya. Dan pendapat kami itu boleh sama atau tidak dengan kalian. Tapi yang pasti pendapat kami ini kami ambil berdasarkan peraturan FIFA loh. Di mana dalam peraturan FIFA, gangguan sekecil apapun pada kiper di kotak kecil, kiper itu ya, baik itu dari rekan satu tim maupun pemain lawan, maka itu pelanggaran pada kiper. Tapi yang nggak tahu deh kalau ada yang lebih pinter dari statuta FIFA. Kan sekarang ini lebih banyak pengamat online yang kadang asumsinya berlebih-lebihan dan sakarepe dewe. Balik lagi ke Boyan Hodak. Boyan Hodak di sini cuma memuji pemain Persebaya Bruno Moreira. Menurut Hodak, dirinya tahu siapa Bruno dan kemampuan Bruno. Dan ia sudah menganalisa seperti apa taktik yang harus dipakai menghadapi Bruno. Tapi dengan kecerdikan dan kemampuan skill Bruno, semua taktik Hodak ini tak berjalan. Back Persib kewalahan hadapi Bruno, dan menurut Hodak, andai Persebaya punya 2 Bruno, maka tim ini akan jadi juara. Nah, pernyataan Boyan Hodak ini langsung deh dibikinin isu atau rumor oleh para media gosip yang bilang jika Hodak ini akan membajak Bruno dari Persebaya buat menggantikan Levy. Meskipun manajer Persib Haji Umumutar mengatakan Persib tak akan rombak skuad di jendela transfer ini lantaran skuad Persib sudah solid. Atau seperti apa gitu? Sampai saat ini belum ya, kita tidak membicarakan masalah itu. Yang ada pun juga ini udah luar biasa. Janganlah seandainya nanti terganggu, jangan mereka jadi pikirannya juga kaget gitu kan. Jangan ada dulu membahas permasalahan pergantian pemain ya. Inilah Persib, dari zaman ke zaman ya gini, terutama manajemennya terlalu cepat puas. Betul emang, merombak skuad belum tentu bisa lebih baik. Tapi di sini dengan sistem kompetisi kita yang seperti ini, dengan cara main klub-klub Indonesia yang seperti ini, apalagi Persib bakalan sering kehilangan pemain baik itu dipanggil timnas ataupun disanksi dan cedera, kami pikir pelatih Boyan Hodak butuh tambahan pemain. Buang yang nggak kepake, tapi cari yang benar-benar dibutuhkan. Kalau soal Bruno sendiri, pandangan kami ya, ini agak mustahil ke Persib. Sebab selain Persebaya nggak mungkin melepas pemain satu-satunya yang paling bagus di Persebaya, Bruno pun belum tentu mau gabung Persib. Apalagi Bruno ini didatangkan oleh Aji Santoso. Kalaupun Bruno ini pindah dari Persebaya, yang mungkin ngikutin Aji Santoso. Tapi kembali lagi kami tegaskan ya, di dalam dunia sepak bola segala sesuatu, segala kemungkinan bisa saja terjadi.
Dari Persija, hasil imbang 1-1 dengan Barito semakin memperpanjang catatan buruk Persija di beberapa laga terakhir. Dari 10 laga terakhir, Persija cuma bisa raih 2 kali kemenangan, yakni saat lawan PSS Sleman dan Persik Kediri. Sisanya 6 kali imbang dan 2 kali kalah. Di akhir laga lawan Barito, para Jackmania mencaci para pelatih, pemain, dan manajemen yang dianggap bobrok dan tak layak ada dalam tubuh Persija. Thomas Doll sendiri memang mengaku sudah mengirimkan sejumlah nama untuk direkrut di putaran 2 ini. Begitu juga dengan Jackmania yang sudah kirimkan 14 nama yang jadi opsi perekrutan Persija. Tapi kabar terbaru ada 2 nama yang mencuat akan masuk ke Persija. Lagi-lagi 2 pemain ini berasal dari klub Lesia Gdańsk di Polandia. Mereka adalah Jakub Sipek, gelandang asal Polandia berusia 22 tahun yang berposisi sebagai attacking midfielder atau second striker, yang juga mantan rekan Maciej Gajos. Yang kedua adalah Lukas Zawinski, striker berusia 22 tahun yang juga asal Polandia, yang juga mantan rekan satu tim Maciej Gajos. Pemilihan 2 pemain ini kabarnya atas rekomendasi Maciej Gajos dan Witan Sulaiman. Lagi-lagi nama Witan ini nampaknya sangat berpengaruh di Persija. Setelah Gajos yang juga usulan Witan, kini 2 nama ini pun usulan Witan. Nah, kita akan lihat apakah Doll akan ambil usulan Witan ini atau Doll ambil salah satu nama dari 14 nama rekomendasi Jackmania. Dari Persikabo, setelah kemarin kita udah lihat daftar list pemain yang diincar Aji Santoso, di mana pemain asing ada nama Ze Valente, So Yamamoto, dan Paulo Victor, dan tersisa 1 pemain asing yang belum diketahui identitasnya yang tengah diincar Aji Santoso. Kabar terbaru justru Aji Santoso kemungkinan akan berikan opsi pemain asing lain andai trio Persebaya ini tak bisa diboyong ke Bogor. Ada 4 nama yang santer dibidik oleh Aji Santoso. Mereka adalah Walter Ventura di posisi bek asal Brazil, Ivan Carlos di posisi striker asal Brazil, Arin William di posisi gelandang asal Australia, dan Bruno Matos di posisi winger asal Brazil. Ingat, 4 pemain ini cuma incaran dan cadangan lo ya, andai trio Persebaya ini gagal dibajak oleh Aji Santoso. Ya kita akan lihat nanti aja, sebab Aji Santoso ini selalu gagal kalau rekrut striker.